Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbak Julian. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang Bank BTN, yaitu dari kelompok 6. Nah, yang pertama itu saya ingin mempresentasikan tentang profil dari Bank BTN sendiri. Bank BTN yang saya presentasikan itu Bank BTN Syariah. Bank BTN Syariah itu merupakan strategic business unit atau kita sebut dengan SBU dari Bank BTN yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah melalui beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan kantor cabang syariah pertama di Jakarta. Pembukaan SBU ini guna melayani tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan guna keuangan syariah dan mempertahankan keunggulan prinsip perbankan syariah, adanya Fatma MUI tentang bunga bank, serta melaksanakan hasil RUPS tahun 2004. Ya, yang pada bagian kedua di sini ada visi dan misi dari Bank BTN sendiri. Yang pertama itu visinya. Visi dari Bank BTN Syariah itu menjadikan strategi unit BTN yang sehat, terkemuka, dan dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemaslahatan bersama. Dan untuk misinya itu ada 4 bagian. Yang pertama, mendukung pencapaian laba usaha BTN. Kedua, memberikan pelayanan jasa keuangan syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk jasa keuangan syariah terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan. Yang ketiga, melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga meningkatkan ketahanan BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan shareholders value. Dan yang keempat, terakhir, memberikan keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap stakeholders serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabahnya. Nah, untuk sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang produk utama dan layanan yang ditawarkan oleh Bank BTN Syariah. Yang pertama, produk utama BTN Syariah mempunyai 3 produk utama, yaitu produk pendanaan dari BTN Syariah, yang kedua adalah produk pembiayaan konsumer BTN Syariah, dan yang ketiga adalah produk pembiayaan komersial. Pada produk pendanaan dari BTN Syariah yaitu terdiri dari 1. Tabungan BTN Batara IB. Nah, tabungan BTN Batara IB itu adalah salah satu produk tabungan yang menerapkan prinsip syariah dengan akad wadiah atau akad titipan. Minimal setoran awal pada tabungan BTN Batara IB yaitu sebesar Rp500.000 dengan biaya administrasi sebesar maksimal Rp15.000, sementara minimal saldo yang mengendap sebesar Rp200.000. Besaran bagi hasil antara bank dan nasabah yakni 25% untuk nasabah dan 75% untuk sebagai pengelola. Salah satu keuntungan tabungan Batara IB adalah dapat membayar zakat, infak, dan sedekah dengan auto debit langsung dari besaran bagi hasil. Yang kedua, terdapat tabungan BTN Prima IB. Tabungan BTN Prima IB yaitu keuntungan dan kerugian akan dibagi menurut nasabah, menurut nisbah yang telah disepakati, dan akan dibebankan minimal setoran awal sebesar Rp500.000 dengan biaya administrasi maksimal Rp15.000. Sementara minimal saldo yang harus mengendap yaitu Rp200.000. Adapun persentase bagi hasil yang akan didapatkan adalah sebesar 25% untuk nasabah dan 75% untuk bank. Salah satu keunggulan dari tabungan Prima IB yaitu bisa membayar infak, zakat, dan sedekah menggunakan dana bagi hasil yang langsung didebit dari rekening nasabah. Yang selanjutnya yaitu ada tabungan BTN Batara Haji dan Umroh. Tabungan BTN Batara Haji dan Umroh adalah produk tabungan syariah yang memfasilitasi nasabahnya untuk berangkat haji dan umroh. Prinsip syariah yang diterapkan menggunakan akad mudharabah dan mutlaqah. Minimal setoran awal dalam tabungan tersebut yaitu sebesar Rp100.000, sementara minimal saldo yang mengendap sebesar Rp100.000. Di sini kartu debit BTN Syariah hendak berangkat haji atau umroh, adapun persentase besaran bagi hasil yang akan diterima sebesar 15,5% untuk nasabah dan 84,5% untuk bank. Dalam membayar zakat, infak, sedekah dengan hasil dari bagi hasil lewat sistem auto debit, kelebihan lainnya yaitu dapat kemudahan memperoleh nomor porsi ibadah, paket ibadah umroh dengan fasilitas terbaik,
dan souvenir menarik untuk kelancaran ibadah haji dan umroh. Produk selanjutnya yaitu terdapat tabungan BTN Kurban IB. Produk BTN Kurban IB diperuntukkan untuk pembelian dan penyaluran hewan kurban dengan akad mudharabah mutlaqah. Bagi hasil yang ditawarkan adalah sebesar 25% untuk nasabah dan 75% untuk pengelola bank. Hasil ini, pembagian ini bisa dibayarkan untuk zakat, infak, atau sedekah dengan sistem auto debit. Minimal setoran awal yaitu sebesar Rp500.000 dengan biaya administrasi maksimal Rp15.000. Sementara minimal saldo yang harus mengendap yaitu sebesar Rp200.000. Dengan tabungan BTN Kurban IB, maka rencana berkurban jadi lancar, ditambah juga dapat menentukan di mana akan menyalurkannya. BTN Syariah siap mengantarkan langsung ke tempat yang diinginkan. Produk selanjutnya itu ada tabungan BTN simpanan pelajar IB. Produk tabungan syariah selanjutnya yaitu diperuntukkan untuk siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, madrasah, MTS, dan MA atau sederajat. Prinsip syariah yang diterapkan adalah akad wadiah. Untuk pembukaan rekening dapat diwajibkan untuk menyetor uang sejumlah Rp1.000. Untuk setoran selanjutnya pun sama, diwajibkan melakukan setoran minimal Rp1.000. Bebas biaya administrasi dan juga bisa melakukan penarikan tunai sebesar Rp500.000 per hari. Selanjutnya untuk produk tabungan BTN Emas IB. Produk tabungan BTN Emas IB ini ditunjukkan untuk kepada yang berencana investasi dengan membeli emas dengan mendapatkan bagi hasil yang menguntungkan dengan prinsip syariah akad mudharabah mutlaqah. Minimal setoran awal yaitu sebesar Rp100.000 dan minimal setoran wajib dengan sistem auto debit sebesar Rp50.000. Sementara minimal saldo yang mengendap sebesar Rp50.000. Di sini juga kita dapat mendapatkan bagi hasil yang kompetitif. Tersedia juga layanan gadai emas, nilai aset pada tabungan ini terpercaya dan aman. Selanjutnya ada produk deposito BTN IB. Deposito BTN IB adalah produk investasi syariah dengan prinsip syariah akad mudharabah mutlaqah. Minimal penempatan untuk per orang sebesar Rp1 juta dan untuk lembaga sebesar Rp2,5 juta. Selanjutnya ada produk deposito on call BTN IB. Produk investasi deposito on call BTN IB ini akan memberikan optimalisasi keuntungan bagi likuiditas perusahaan dengan jangka waktu 1 sampai 28 hari. Dikelola dengan prinsip syariah akad mudharabah mutlaqah. Besaran bagi hasil yang ditawarkan adalah 25% untuk nasabah dan 75% untuk bank mengelola keuangan. Lalu selanjutnya ada Giro BTN IB. Produk dari Giro BTN IB adalah produk simpanan syariah dengan akad wadiah. Di sini kita akan mendapatkan kemudahan dalam transaksi sehari-hari untuk kebutuhan pribadi atau keluarga ataupun usaha dengan besaran minimal setoran awal yaitu sebesar Rp500.000, sementara besaran minimal setoran awal untuk lembaga adalah Rp1 juta. Selanjutnya ada produk Giro BTN Prima IB. Produk Giro BTN Prima IB ini adalah produk simpanan syariah dengan menerapkan akad mudharabah mutlaqah. Di sini kita juga dapat mendapatkan kemudahan bertransaksi dimanapun tanpa batas dan transaksi sehari untuk kebutuhan pribadi, keluarga maupun usaha. Di sini kita mendapatkan persentase nisbah hingga 14%, dilengkapi dengan fasilitas cash manajemen sistem saat bertransaksi online. Dan di produk ini penunjang aktivitas bisnis dalam pembayaran dan penerimaan. Lalu selanjutnya ada produk pembiayaan konsumer BTN Syariah. Untuk produk pembiayaan konsumer BTN Syariah itu terdapat dari beberapa produk, diantaranya itu satu pembiayaan kendaraan bermotor BTN IB, yang dimana di sini bisa menjadi solusi finansial untuk memiliki kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan proses cepat dan tidak lupa dengan prinsip syariah akad mudharabah. Lalu selanjutnya ada produk pembiayaan tunai emas BTN IB. Untuk pembiayaan tunai emas BTN IB di sini kita menjadi salah satu solusi finansial saat kita membutuhkan dana mendadak hanya dengan menggadaikan emas yang kita miliki. Nah, setelah itu kita bisa mendapatkan sejumlah dana yang kita inginkan.
prosesnya sangat cepat, aman dan angsuran yang ringan karena menerapkan prinsip syariah akad qard dan berkesempatan mendapatkan maksimal pembiayaan hingga 250 juta. Selanjutnya ada produk pembiayaan emasku BTN IB, yaitu memiliki kesempatan untuk mempunyai emas lantakan atau batangan yang bersertifikasi Antam dengan prinsip syariah akad murabahah. Lalu selanjutnya ada produk pembiayaan multi manfaat BTN IB. Pada produk ini memberikan kemudahan untuk karyawan dengan gaji minim atau pensiunan untuk membeli beberapa barang kebutuhan seperti elektronik, furnitur, dan kebutuhan lainnya tanpa uang muka angsuran ringan. Besaran angsuran tetap sama sehingga jangka waktu pembiayaan akad yang diterapkan adalah akad murabahah. Lalu selanjutnya ada produk pembiayaan multi jasa BTN IB. Pada produk ini berfokus pada membantu nasabah dalam membiayai pendidikan, kesehatan, wisata, pernikahan dan umroh. Di sini kita bisa pilih sendiri jangka waktu hingga 10 tahun. Prinsip yang digunakan yaitu syariah yang diterapkan adalah akad kafalah bi ujroh. Lalu selanjutnya ada produk KPR BTN Platinum IB. Untuk di sini kita dapat menerapkan akad murabahah dengan produk pembiayaan dilengkapi dengan proteksi jiwa kebakaran dengan angsuran tetap sama hingga jangka waktu pembiayaan. Lalu selanjutnya ada KPR BTN Inden IB yang dimana sama halnya dengan KPR Platinum IB, KPR BTN Inden IB juga diperuntukkan untuk pembiayaan pembelian rumah, ruko, rusun atau apartemen. Yang membedakannya adalah akad yang berlaku. KPR BTN Inden IB ini merupakan akad istihna atau jual beli berdasarkan pesanan. Angsuran tetap sama sehingga jangka waktu pembayaran. Lalu selanjutnya ada produk KPR BTN bersubsidi IB. Untuk fasilitas pembiayaan ini ditujukan untuk program kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah yang bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Prinsip syariah yang diterapkan adalah akad murabahah. Fasilitas KPR yang satu ini bebas PPN dengan angsuran sama hingga jangka waktu pembiayaan. Lalu untuk produk yang terakhir yaitu ada produk pembiayaan komersial. Di antaranya terdapat produk yang satu pembiayaan konstruksi BTN IB. Di sini yang dimana pembiayaan konstruksi BTN IB dikhususkan kepada pebisnis untuk membiayai konstruksi proyek properti. Pembiayaan yang berlaku meliputi bangunan dan infrastruktur. Prinsip syariah yang berlaku adalah akad musyarakah. Jangka waktu yang diberikan BTN IB syariah hingga 4 tahun. Pengembalian pembiayaan sangat fleksibel berdasarkan prinsip bagi hasil. Pencairannya pun sesuai dengan prestasi proyek. Lalu selanjutnya ada produk pembiayaan investasi BTN IB yang dimana fasilitas pembiayaan kepada nasabahnya dalam pembelian atau pengadaan barang investasi dengan akad murabahah, musyarakah atau istihna. Jangka waktu yang ditawarkan hingga 15 tahun dengan memperhatikan nilai ekonomis dan teknis proyek. Penetapan nisbah bagi hasil atas pembiayaan juga kompetitif. Selanjutnya yang terakhir ada produk pembiayaan modal kerja BTN IB. Fasilitas pembiayaan modal kerja IB diberikan kepada nasabah yang memerlukan modal usaha dalam menjalankan bisnisnya. Prinsip syariah yang digunakan adalah akad mudharabah atau musyarakah. Di sini kita juga mendapatkan maksimal pembiayaan hingga 80% dari nilai kebutuhan modal kerja sementara jangka waktu yang ditawarkan hingga 3 tahun. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem akad dalam tabungan BTN Syariah. Untuk sistem akad yang digunakan dalam BTN Syariah yaitu menggunakan sistem akad musyarakah mutanakisah yang merupakan di mana gabungan antara atau hybrid dari dua akad yaitu akad musyarakah dan ba'i yang artinya pembelian rumah atau apartemen yang menjadi anggaran KPR merupakan aset bersama antara bank dengan nasabah dengan porsi kepemilikan yang telah disepakati pada saat awal akad. Porsi kepemilikan nasabah akan bertambah seiring pembayaran angsuran sehingga pada saat pembiayaan lunas porsi kepemilikan rumah atau apartemen akan beralih sepenuhnya ke nasabah. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya untuk info nisbah BTN Syariah, di mana BTN Syariah memberikan nisbah sebesar 40% untuk jangka waktu 1 bulan, 43% untuk jangka waktu
3 bulan, 44% untuk jangka waktu 6 bulan, 44% untuk jangka waktu 12 bulan, dan 39% untuk jangka waktu 24 bulan. Sementara itu untuk deposito on call-nya dia mendapatkan 25%. Jadi deposito on call itu adalah deposito yang berjangka waktu minimal 3 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Untuk penerbitan deposito on call biasanya atas nama dan dalam jumlah besar, contohnya 50 juta. Sementara itu pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposito on call. Selanjutnya masuk ke Giro BTN IB. Giro BTN IB itu produk simpanan dana untuk kemudahan transaksi usaha dengan menggunakan akad wadiah atau titipan, yang merupakan titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun lembaga, yang akan kami jaga dengan baik dan dikembalikan setiap saat bila pemilik mengendakinya. Apa aja sih manfaat yang didapat dari Giro BTN? Yang pertama itu menunjang aktivitas bisnis dalam pembayaran dan penerimaan. Kemudian akan ada bonus dapat di auto debit untuk zakat, infak, dan sodako. Kemudian transaksi dapat dilakukan dimanapun tanpa batas. Dan selanjutnya mendapatkan bonus menarik sesuai kebijakan dari Bank BTN Syariah. Selanjutnya mendapatkan kemudahan dalam transaksi sehari-hari untuk kebutuhan pribadi atau keluarga maupun usaha kita sendiri. Terakhir, untuk tersedia cash management system untuk memudahkan transaksi secara online. Berikut informasi umum bagi hasilnya. Untuk saldo di bawah 100 juta, nisbah yang didapat 7% sampai 93%. Dan untuk di atas 100 juta sampai dengan 500 juta, nisbah yang didapat 9,67% sampai 90,33%. Di atas 500 juta sampai dengan 1 miliar mendapatkan nisbah 11,61% sampai 88,39%. Dan untuk di atas 1 miliar 14% sampai 86%. Terima kasih. Lalu selanjutnya itu contoh dan perhitungan akuntansi sistem KPR dari BTN Properti. KPR Syariah. Jenis margin anuitas berjenjang. Jenis subsidinya yaitu non subsidi. Lalu harga beli properti 200 juta. Uang mukanya 30 juta. Uang muka diambil dari 15% harga properti yang Anda inginkan. Lalu lama pinjaman 20 tahun. Selanjutnya yaitu rincian pinjaman, informasi detail, margin per tahun 8,49%. Lalu margin floating per tahun yaitu 0%. Kredit fixnya tidak ada. Lama pinjaman 240 bulan. Jumlah pinjaman maksimal 170 juta rupiah. Uang muka atau DP 30 juta. Biaya bank yaitu ada appraisal 1.500.000 rupiah, administrasi 1.500.000 rupiah. Lalu ada prosesnya yaitu 500.000, provisinya 0 rupiah, asuransi 1.700.000. Total biaya bank yaitu 5.200.000. Lalu selanjutnya ada biaya notaris. Biaya notaris ada akte jual beli yaitu 1.700.000, biaya balik nama 1.700.000, akta SK MHT yaitu 850.000, akta APHT yaitu 1.700.000, perjanjian HT yaitu 2.550.000, cek sekretariat ZNT PNBP HT 850.000. Total biaya notaris yaitu 9.350.000. Angsuran per bulannya 1.474.200.000 rupiah. Pembayaran pertama yaitu dari angsuran plus DP plus total biaya bank plus total biaya notaris yaitu 46.024.200 rupiah. Lalu selanjutnya yaitu ada dana syarkah temporel. Total dana syarkah temporel Bank BTN pada tahun 2019 yaitu
Rp18.488.951. Ya, di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Toga Primadani. Di sini saya akan membahas tentang analisa sebab keuntungan dan kerugian Bank BTN pada tahun 2018 sampai 2020. Yang pertama, di tahun 2018 Bank BTN mengalami penurunan sebesar 7,25%. Di tahun 2018 ini bank punya bisnis utama di bidang kredit perumahan. Di bidang ini dia mampu meraih laba sebesar 2,80 triliun rupiah dan turun sebesar 7,25% dibandingkan perolehan laba di tahun 2017 yang sebesar 3,2 triliun rupiah. Penyebab utama penurunan laba berdasarkan pembentukan CKPN BTN yang naik hingga 9,93,8%. Itu menurut Direktur Keuangan BTN. Selanjutnya, BTN telah mengalokasikan tambahan CKPN sejak 2014 dan selalu bertambah jumlahnya setiap tahun. Penurunan laba ini juga lantaran tergerusnya margin bunga bersih BTN sebesar 44 basis poin atau BPS. Pada tahun 2018 BTN meraih margin sebesar 4,32%. Itu lebih rendah dibandingkan pada tahun 2017 yang sebesar 4,76%. Yang kedua, pembahasan pada tahun 2019. Di tahun 2019 ini, laba Bank BTN mengalami anjlok sebesar 92%. Direktur Keuangan BTN menjelaskan bahwa laba BTN di 2019 ini tercatat sebesar 209 miliar rupiah. Angka tersebut turun sebesar 92,55% jika dibandingkan dengan setahun sebelumnya yang tercatat sebesar 2,81 triliun rupiah. Pendapatan Bank BTN tercatat sebesar 25,6 triliun rupiah atau naik dari periode sebelumnya yang mencapai 22,81 triliun rupiah. Sayangnya, beban bunga juga meningkat menjadi 16,54 triliun rupiah dari 2018 sebesar 12,62 triliun rupiah. Bank BTN juga mencatat pendapatan bunga bersih sebesar 9,8 triliun rupiah di tahun 2019 atau turun 12,41% dibanding 2018. Selanjutnya, untuk di tahun sekarang ini 2020, Bank BTN hingga kuartal ketiga ini melaporkan laba bersih sebesar 1,1 triliun rupiah, yang mana itu naik signifikan dibanding periode yang sama di tahun 2019. Yang di tahun 2019 itu sebesar 801 miliar rupiah. Dan menariknya itu terjadi ketika perusahaan masih membukukan cadangan kerugian penurunan nilai CKPN senilai 1,6 triliun rupiah, di mana angka beban ini masih lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Laba Bank BTN kembali turun dibanding 2019. Dan lagi-lagi penyebabnya adalah beban CKPN yang kembali membengkak. Tapi kalau kita lihat-lihat dari sisi pendapatannya yang hanya turun sedikit dari 12,8 triliun rupiah menjadi 12,4 triliun rupiah di kuartal kedua pada tahun 2020. Maka dalam hal ini kinerja Bank BTN bahkan lebih baik daripada Bank BRI sekalipun.
yang pendapatannya turun dari 60 triliun rupiah menjadi 56,6 triliun rupiah di kuartal kedua pada tahun 2020. Sekian.